Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Siapa sih yang nggak kenal Yaris Bakpao? Mobil yang terkenal karena desainnya yang menggemaskan dan performa mesinnya yang bandel. Nah, mobil ini pertama kali keluar tahun 2006. Sudah 18 tahun sejak dia keluar, tapi nama harum mobil ini tuh masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta otomotif di tanah air. Tentunya hal tersebut nggak bisa kita temukan pada mobil-mobil biasa. Oleh sebab itu, hari ini kita penasaran mencoba rasa berkendara mobil ini karena populasi mobil ini pun semakin langka dan kita pun jarang punya di Formula Motor. Oleh itu, yuk kita cari tahu rasa berkendara yang ditawarkan oleh mobil ini. Oke, ini kita udah lama nggak menguji ini ketika kita test drive, tapi sekarang untuk Yaris ini kita uji aja, yaitu radius putarnya. Ini kita mepetin nih ya, mepetin kanan banget nih. Terus kita putar balik. Nah, wah ini sih setirnya aja jauh ya, putarannya tuh nggak kayak Yaris kita sih setelah ini. Nah, kita coba nih. Set, masih jauh banget ya, bagus banget radius putarnya memang. Gak heran Yaris Lele tuh banyak dibully soal radius putarnya, karena orang-orang yang kebiasaan dari Yaris Bakpao ini ke Yaris Lele yaitu regress ya, mundur, downgrade gitu loh. Lebih nggak enak memang yang gitu. Tapi ini secara putar balikan juga lebih praktis karena radius putarnya pun lebih bagus. Oke, kita sudah mulai masuk ke daerah komplek perumahan. Itu artinya kita akan melihat angka kekedapan kabin. Kenapa kita tes di perumahan bukan di jalan raya? Karena dari kemarin kita tesnya di sini. Jadi supaya fair aja, supaya sama yang mobil-mobil yang lalu sama, kita pengujiannya di tempat yang sama aja gitu. Walaupun kita nggak dapat sesuatu yang berisik-berisik di sini, tapi ya sudahlah. Namanya ini kita cuman ngetes aja, biar dapat angkanya aja. Oke, ini standar ya, standar angkanya ya. Secara kekedapan kabin, secara angka mungkin dibanding mobil-mobil sebelumnya yang kita, berbagai mobil yang udah kita tes, angkanya nggak beda jauh. Tapi mobil ini mesti kita akuin, dia suara engine-nya sih lebih masuk sih, engine sound-nya sih. Kalau ban ini kayaknya nggak ada masalah nih, tapi kita juga belum coba yang lebih kencang lagi, terutama di tol itu biasa lebih kedengeran. Kalau di sini sih suara engine-nya yang lebih masuk gitu, dengungan engine-nya. Tapi selebih dari itu ya seperti yang angka yang kalian lihat tadi, nggak terlalu beda banyak, cuman ya masuk suara engine aja. Tapi yang maklum juga lah ya, soalnya mobil ini udah 2007. Tapi meskipun begitu, mesinnya masih sehat sih, masih kering juga, karena kita udah coba dan udah tes seluruh mobil yang masuk ke Formula Motor. Lanjut soal posisi berkendara. Nah, posisi berkendara di Yaris Bakpao ini adalah salah satu highlight dari mobil ini juga. Karena ini kita bandingkan mobil pada zamannya ya, jangan kita bandingkan sama sayangan-sayangannya sekarang. Udah jauh loh, udah berevolusi lah. Kalau dulu, ini posisi berkendara ini lumayan nyaman loh. Ini dia pakai door trim sini yang nyambung nyampe ke atas ini, nyambung ke atas. Jadi desainnya cukup modern dan cukup praktikal untuk taruh tangan di sini. Walaupun memang belum ada konsol box tengah sini ya, jadi tangan kita belum ada sandarannya di sini. Tapi secara posisi berkendara sini, joknya juga empuk, posisinya pas. Ini bisa naik turun, bisa diatur, maju mundur, dan senderannya bisa diatur. Dan ini cukup lengkap untuk sebuah mobil pada zamannya. Nah, kalau setir ini sih dia baru bisa tilt aja, belum teleskopik ya kalau nggak salah. Coba kita coba aja. Iya betul, baru bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi lagi-lagi, dengan desain dashboard yang melandai dan posisi bangku yang cukup versatile ya, pengaturannya bisa naik turun juga. Ini posisi berkendara di mobil ini tuh nyarinya yang enak pasti gampang untuk berbagai postur tubuh, untuk berbagai badan orang. Makanya mobil ini juga dulu laris banget, nggak cuma di kalangan cewek ataupun cowok, karena memang duduk di sini dan menyetir mobil ini dirasa sama praktisnya dan sama nyamannya, lagi-lagi untuk berbagai jenis tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian suspensi, dan gue juga penasaran gimana rasa suspensi Yaris Bakpao, karena kita udah pernah coba Yaris Lele, Yaris Joker juga udah pernah. Nih Yaris Bakpao kecepatan 30-an. Oke, lebih agak keras ya, agak keras. Tapi ini juga perlu diingat, juga ada faktor usia juga. Jadi faktor usia tentunya juga berpengaruh ya terhadap permainan suspensi ini ya.
Bukan artinya suspensinya udah mati, enggak. Ini masih berasa, cuman ya karena faktor usia aja sih ya. Maklum lah, mobil 2007 gitu kan ya. Nggak mungkin kondisinya semuanya masih 100%, apalagi jika kalian bandingkan dengan mobil yang tahun muda. Tapi ya masih berasa sih empuk-empuknya, cuman ya tetap berasa lebih keras aja gitu loh. Nah, tetap berasa lebih keras. Tapi kalau kalian bandingkan dengan mobil Toyota lain yang jenisnya SUV gitu ya, itu lebih keras lagi itu. Jadi masih lebih mending ini untuk gambaran aja. Nah iya, kira-kira begitulah ya. Tapi lagian mobil ini juga bukan terkenal karena suspensinya sih dulu, tapi karena handlingnya. Jadi yuk kita coba aja. Sekarang kita mau coba pengendalian dari Toyota Yaris Bakpao. Yuk, jalan sudah kosong. Wah iya loh, direct banget tuh kan. Set, 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 set. Nah ini fun fact ya, hatchback adalah salah satu mobil yang paling gue suka juga karena nyamannya dapat, terus pengendalian juga dapat, tapi praktisnya juga dapat gitu loh. Nggak kayak mungkin let's say sedan. Sedan kan belakangnya tuh agak sempit gitu ya. Kalau hatchback masih lega, masih enak gitu loh. Tapi mobil juga compact, jadi buat di perkotaan nyaman. Nah ini pengendalian nih, kalian ada membelok set, tuh dapat gitu loh. Dan kita bodinya nggak limbung kayak bawa mobil besar gitu loh. Nah ini jelas Yaris Bakpao ini highlightnya memang ada di pengendaliannya yang mantap dan teruji. Meskipun ini tahun 2007, tapi ini juga pengendaliannya masih enak banget. Kalian nggak percaya, kalau masih coba sendiri, datang ke Formula Motor, buktiin sendiri. Toyota Yaris yang diimpor secara utuh dari Thailand ini menggunakan mesin 1500 cc berkode 1NZ FE. Nah, mesin ini berkonfigurasi DOHC VVTi 4 silinder 16 katup. Nah, dari jantung pacu ini, Toyota Yaris Bakpao bisa mengeluarkan tenaga sebesar 107 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimalnya itu bisa sampai 142 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional. Nah, jika kita bicara soal konsumsi bahan bakarnya, karena di MID tidak menyajikan data tersebut, kami melakukan searching terhadap mobil ini dan kami menemukan angka 9-11 km per liter untuk dalam kota, dan untuk luar kotanya itu bisa mungkin 13-14 kurang lebih kilometer per liter. Kenapa selisihnya nggak jauh? Karena pada zaman itu juga transmisinya masih otomatis konvensional. Beda pada banyakan mobil sekarang, transmisi CVT, di mana CVT itu lebih mengutamakan efisiensi bahan bakar, jadi kadang-kadang dalkot dan lukotnya itu biasa bedanya lumayan jauh. Kalau transmisi otomatis konvensional memang selisihnya nggak beda jauh, apalagi tahun 2007 nggak ada tuh mobil yang dipromosikan karena irit-iritnya nggak ada. Nah tapi di sisi lain, karena dia memang bukan terkenal irit, walaupun ya 1500 nggak bisa dibilang boros juga, tenaga yang dihasilkan mesin ini cukup asik karena bodi mobil ini memang kecil banget. Kalian bisa lihat sendiri aja, ini kalau ditutup mesinnya bulat banget, kap mesinnya ringan banget. Nah, belum rapat, nggak apa-apa. Tuh, lucu banget, bulat banget. Mobil kompak, dimensinya kompak, serba irit, serba pas-pasan. Walaupun dari dalam kita nggak berasa kesempitan sama sekali ya. Dengan mesin 1500 dan transmisi konvensional, ini adalah salah satu mobil yang mesinnya cukup terkenal pada masanya. Gak heran sebenarnya ketika sudah 18 tahun semenjak dia pertama kali keluar, mobil ini masih tetap memberikan rasa berkendara yang asik, desain yang menarik, dan performa mesin yang ciamik. Oleh itu menjadikan Yaris ini menurut kami adalah salah satu generasi Yaris yang paling terbaik dibandingkan generasi lainnya. Nah, sejujurnya menurut kami generasi Yaris yang terbaru harus berterima kasih kepada Yaris Bakpao satu ini, karena jika Yaris Bakpao ini tidak dibuat seperti demikian dan tidak memiliki kesuksesannya pada kala itu, Yaris-Yaris di Indonesia zaman sekarang tidak akan seterkenal yang sekarang. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami di Instagram resmi kami di @formula_motor. Nah, buat teman-teman yang lainnya yang mau cek mobil second berkualitas, kami juga ada website di www.mobstripcast.com, dan ada juga TikTok terbaru kami yaitu @stockformulamotor, di mana kalian bisa melihat dan menjelajahi showroom kami secara virtual. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini belum menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Gila
Mbak, mobil apa nih? Keren Nggak ada, banget. nggak ada. Agak dekat Pak. Whisky. Aduh, remnya terlalu pakem, Pak.